everyone. Good morning. How are you today? Well, I hope you are in a good condition. Okay, before we start our lesson for today, I would like to say Merry Christmas to you who celebrate Christmas and then Happy New Year to all of us. Well, for today, we are going to learn about descriptive text, especially in describing people. So, let's check the video. Oh, hi, good morning everyone. How are you today? Well, I hope you are in a good condition. For today, we are going to learn about descriptive text, especially on describing people. Have you learned about it? Oke, baik. Siswa-siswi yang terkasih, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam kelas Bahasa Inggris bersama Miss Ina. Pagi ini kita akan mempelajari tentang descriptive text atau teks deskripsi. Terlebih khusus kita akan membahas deskripsi tentang seseorang atau tentang orang lain. Oke? Jadi silahkan dilihat video pembelajaran kali ini dan jangan di skip ya, karena latihan-latihan soalnya terdapat dalam video ini. So you have to focus on this video and watch this video of course and then do all of the exercises here. Oke, ini adalah KD-nya. Ya, bisa kalian baca sendiri. Membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, binatang, benda, sangat pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi untuk kali ini kita akan mempelajari tentang deskripsi orang saja ya, bukan binatang atau benda, tapi khusus orang saja dulu. Oke, next ini dia teks deskriptif. Di sini ada penjelasannya kembali, yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan deskriptif lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan benda. Kemudian menyusun teks deskriptif lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Jadi kita mempelajari materi deskriptif teks ini agar anak-anak bisa menulis teks deskripsi tentang orang dengan penulisan yang benar, dengan grammatical yang benar, dengan ejaan yang benar sesuai dengan tata cara penggunaan dalam bahasa Inggris. Seperti itu ya. Dan terlebih khusus kita hari ini hanya belajar mendeskripsikan tentang orang atau manusia. Selanjutnya ini ada guidance atau pedoman. Here some guidance for this section. First, here are two meetings in this section. Second, first meeting is watching the video, copy the material and do the exercise of describing people. Third, second meeting is about people and their profession, construct the conversation and simple writing. Oke, jadi pertemuan kita untuk membahas tentang deskripsi orang ini ada 2 kali pertemuan. Jadi yang pertama itu kalian menonton video, kemudian kalian mendeskripsikan. Nanti di pertemuan yang kedua, di pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang profesi atau pekerjaan dari orang tersebut dan kita akan menyusun percakapan, kemudian kita juga akan menulis tentang pekerjaan orang-orang tersebut. Jadi seperti itu alur pembelajaran kita ya tentang mendeskripsikan orang. Selanjutnya ini dia. Describing people, watch the video about describing people and observe the related vocabularies. Oke, jadi tonton video tentang mendeskripsikan orang, kemudian amati kosakata yang berhubungan dengan materi tersebut. Jadi kalian bisa mencatat segala kosakata yang ada di video tersebut. Nanti Miss Ina akan memberikan kalian video tentang mendeskripsikan orang. Jadi silakan kalian, di situ ada 6 tokoh. Jadi kalian silakan ditulis vocabulary atau kosakata-kosakata dari 6 orang tersebut. Okay, let's move to the next slide. If you want to describe people, you may need some clues such as
Bila kalian ingin mendeskripsikan seseorang, kalian mungkin akan menggunakan beberapa macam informasi seperti appearance, physical look. For describing someone's appearance, you need the adjective such as tall, short, and etc. Oke, jadi appearance itu adalah penampilan fisik, yaitu kalian kalau mau mendeskripsikan orang juga pasti melihat penampilan fisik, entah dia tinggi, pendek, kurus, gemuk, itu penampilan fisik yang bisa kita lihat oleh mata. Ya, selanjutnya mannerism, manner. The way someone doing something, and for describing someone's mannerism you need the verb and adverb. Jadi manner itu adalah tingkah laku orang yang akan kita deskripsikan ya. Jadi kalian itu bisa melihat tingkah lakunya mereka itu seperti apa. Apakah mungkin mereka energik orang, atau dia pendiam, atau dia pemalas, atau seperti apa. Itu ya, kalian juga akan memerlukan kata kerja, verb, kemudian kata keterangan atau adverb. Jadi nanti itu gunanya, fungsinya Miss Ina tadi menyuruh kalian menulis segala kosakata yang kalian dapatkan di video pembelajaran sebelumnya. Oke, dan yang ketiga, character traits. Someone's character or personality, and for describing character traits you need adjective. Ya, jadi ini adalah character traits, ini adalah kepribadian orang tersebut. Jadi kalian bisa menceritakan kepribadiannya dia pemarah, atau dia orangnya manis, atau dia orangnya friendly, atau apapun itu kalian bisa mendapatkannya pada video pembelajaran yang sebelumnya. Di situ sudah tertera segala petunjuk tentang orang yang akan kita deskripsikan. Mulai dari yang pertama tadi physical look-nya, kemudian ada manner-nya, dan sekarang ada character traits-nya. Itu semua ada di situ. Dan untuk character traits kita membutuhkan kata-kata sifat atau adjective in English ya. And then the last one is emotions. Someone's feeling or mood, and for describing emotions you need adjective too. Jadi kita juga tetap membutuhkan kata sifat ketika kita akan mendeskripsikan tentang emosi atau perasaan orang tersebut ya. Jadi mungkin kita akan mengatakan orang tersebut emosinya sedang bahagia, mungkin di video sebelumnya, atau mungkin di perasaannya dia sedang marah atau sedang kesal. Nanti semua ada tertera di video sebelumnya ya. Jadi character traits dan emotions itu berbeda ya. Jadi character traits itu kepribadian orang yang betul-betul kepribadian itu yang memang dia sudah bawa dari lahir gitu kan, kepribadian dia sudah memang bawa sejak lama. Tapi kalau misalnya emotions itu bisa saja merupakan ekspresi perasaan yang bisa muncul pada momen-momen tertentu. Misalnya karakter anak ini, misalnya karakter traits-nya, kepribadiannya dia ramah, dia orangnya friendly, dia orangnya ceria gitu. Tapi pada saat tertentu ketika dia mendapat nilai ulangan jelek ya, dia juga pasti merasa sedih dong, emosinya juga dia kecewa dan sedih. Jadi itu perbedaan character traits dan juga emotions. Kalau character traits itu dia adalah kepribadian yang abadi, memang ada dalam diri mereka sejak lama. Kalau emotions itu adalah perasaan atau ekspresi ungkapan rasa seseorang yang terjadi dalam momen-momen atau waktu-waktu tertentu. Nah, di sini Miss punya latihan soal ya buat kalian. Nah, ini silakan buat di buku kalian tabel seperti ini. Kemudian yang pertama ada gambar ini. Kalian yang pertama menuliskan nomor people, kemudian appearance, kemudian manner, character trait, dan emotionnya. Jadi di video itu sudah tertera appearance-nya, physical look-nya, gambaran fisiknya dia seperti apa. Oh, dia tinggi dan slim, tall and slim. Jadi kalian bisa tulis di vocab kalian itu, tall itu tinggi, slim itu langsing. Kemudian mannernya itu sikap ya. Apa ya sikapnya? Bagaimana sikapnya dia? Oh, berarti dia suka dansa. Dia orangnya suka membaca, suka bermain voli, dan juga suka memasak. Kemudian character trait, kepribadiannya, dia orang yang optimis dan sangat-sangat energik. Kemudian emotionnya dia happy. Jadi dia di video itu dia emosinya sedang bahagia-bahagia saja. Ya, ini ada 6.
Silakan kalian menontonnya, kemudian masukkanlah dari appearance, manner, kemudian character trait, dan juga emotionnya ya, sesuai dengan video sebelumnya. Selanjutnya ini ada writing simple text. Jadi kalian punya 2 tugas. Yang pertama tadi adalah membuat tabel, memasukkan keempat aspek itu. Kemudian yang kedua ini adalah writing simple text. Jadi menulis teks dengan sangat sederhana. Kalian bisa melihat video pembelajarannya, kemudian kalian tuliskan apa yang kalian lihat di video tadi, kalian tuliskan menjadi sebuah teks atau satu paragraf. Seperti ini contohnya. Gambar yang pertama, my name is Laura and I'm 15 years old. I am an optimistic and energetic person. I have many great friends. I like dancing, reading books, playing football, volleyball, and cooking in my spare time. I have long curly blonde hair and blue eyes. I am tall and slim. My favorite color is red. That's why I love wearing red clothes. Jadi kalian harus bisa memilih yang mana appearance-nya, yang mana manner-nya, yang mana character traits-nya, dan yang mana emotion-nya dari video sebelumnya. Oke, kalian harus pandai-pandai untuk memilah-milahnya. Oke. Ya. Ini Miss sudah beri nama-namanya. Untuk yang gambar kedua namanya Jasmine, gambar yang ketiga Nurse Lena, nah gambar yang keempat ada James. Kemudian ada yang kelima itu ada Leonard, dan yang keempat adalah Arnold. Jadi silakan kalian mendeskripsikan sesuai dengan video pembelajaran sebelumnya dan dikerjakan tugas-tugas ini. Jadi kalau kalian tidak mengerjakan tugas, itu berarti kalian tidak menonton videonya. Oke? Baik. Terima kasih, itu saja untuk hari ini materi tentang mendeskripsikan orang lain. Jadi nanti silakan dikerjakan tugasnya. Jika ada yang masih kesusahan, bisa menghubungi Miss Ina melalui WhatsApp. Terima kasih sekali lagi, tetap untuk jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, stay safe, and stay at home. Don't forget to clean up your hand and your body. Okay? Thank you and see you on the next video. Goodbye. Well, thank you so much for your attention, and don't forget to do the exercises and submit it on time. Don't forget to stay safe, stay at home, keep clean, keep your hand clean, and then see you on the next video. Salam DJTM. Goodbye.